Maria Dewi Kusuma Wijaya. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Pamulang dengan nomor UKG 20169946658 dan NIM 221023500029. Sekarang saya akan melakukan video praktek pembelajaran di kelas 10 IPS pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dengan materi KD 3.1 Konsep Dasar Ilmu Ekonomi. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita mengawali dengan doa ya. Siapa yang pimpin doa hari ini? Neville. Oh, Neville, silakan Neville. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami bisa berkumpul. Dan kalau sekarang kami ingin belajar ekonomi, semoga apa yang diajarkan Miss Cynthia bisa bermanfaat di kehidupan kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih Neville ya. Oke, Miss mau ngecek dulu nih kehadiran ya, absennya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk. Ya, masuk semua, bagus ya. Semua sehat ya? Ya. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang bab 1 ya, yang ada bukunya boleh dibuka bab 1 ya. Ayo. Ya, judulnya ini konsep ilmu ekonomi. Ya, kita akan belajar tentang topik konsep ilmu ekonomi. Apa saja sih yang kita pelajari di bab 1 ini? Ya. Di konsep dasar ilmu ekonomi kita akan mempelajari ya bagaimana mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Kita juga belajar mengidentifikasi inti masalah ekonomi. Kemudian kita juga mempelajari tentang cara menentukan pilihan yang tepat berdasarkan skala prioritas ya, dan juga kita akan belajar tentang kebutuhan, alat pemenuhan kebutuhan, menghitung biaya peluang, dan juga kita akan belajar menjelaskan prinsip dan motif ekonomi. Dan yang terakhir adalah membagi ilmu ekonomi itu ada beberapa bagian ya. Itu adalah tujuan pembelajaran di bab ini ya. Tentu waktu semester lalu kalian sudah pernah belajar ini, tentu saja kita mereview lagi, mengulang kembali ya. Oke, yang pertama, ilmu ekonomi apa sih? Pengertiannya ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Artinya apa? Ya, artinya manajemen rumah tangga. Ya, nih, ini adalah sebuah keluarga yang harus manage ya. Nah, ini adalah ilmu ekonomi ya. Ini kalau menurut pakar ini. Nah, apa sih itu ilmu ekonomi? Itu suatu studi ya tentang cara orang dan masyarakat membuat pilihan ya menggunakan uang mereka. Ya, bagaimana menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tapi dipergunakan supaya bisa tepat waktu mendistribusikannya ya. Kemudian keperluan konsumsi saat ini dan di masa mendatang buat berbagai banyak orang dan di kelompok masyarakat juga ya. Inti masalah ekonomi, ada yang tahu nggak inti dari masalah ekonomi itu apa? Kelangkaan. Iya, kelangkaan ya. Nah, itu kelangkaan kalau menurut Sampad Mukherjee itu sumber masalah ekonomi modern ya. Selain itu contohnya apa? Ada pengangguran, kemiskinan dan inflasi ya. Intinya apa? Benar, intinya adalah kelangkaan ya. Kelangkaan bahasa Inggrisnya scarcity ya. Itu kelangkaan itu kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas, tetapi kebutuhannya itu tidak terbatas ya. Kalau di sini kita lihat langka ya, sekarang kalau lihat anak-anak main bola gini udah langka ya. Kalau kalian kebanyakan main HP. Kita lihat, kita simak dulu video berikut ini. Ini adalah video tentang kelangkaan apa sih yang langka. Coba kita simak dulu ya.
Pemirsa, fenomena panic buying terhadap produk-produk tertentu kembali terjadi saat kasus positif COVID-19 melonjak. Fenomena ini pun mengakibatkan produk-produk tertentu sulit didapat, bahkan membuat harganya semakin melonjak tajam. Panic buying terhadap produk tertentu yang dianggap berkhasiat kembali melanda masyarakat Indonesia saat kasus positif COVID-19 kian melonjak. Fenomena ini pun mengakibatkan produk-produk tertentu sulit didapat, bahkan membuat harganya semakin melonjak tajam. Baru-baru ini, sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pembeli berebut produk susu di supermarket viral di media sosial. Menyikapi fenomena ini, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Agung Indro Nugroho menyatakan, panic buying justru bisa mempengaruhi kondisi pikiran yang berimbas pada kesehatan. Ya, itu video dari kelangkaan ya. Waktu COVID yang lalu memang susu beruang ini sangat langka ya. Karena apa sih katanya? Katanya bisa mengobati COVID. Hanya seperti itu ya. Miss mau tanya nih ya. Nah, kalian bawa HP ya? Bawa HP ya. Coba kalian sebutkan barang-barang apa sih yang sempat langka di pasaran? Saya. Masker. Oh, masker ya. Mungkin kalian bisa coba scan barcode ini? Iya. Coba ya. Jadi Miss bisa tahu kalian menjawabnya apa ya. Kalau yang dari video tadi ya, susu beruang Bear Brand ya. Bisa kalian scan barcode-nya. Oh, iya masker ya. Seperti yang disebutkan Davin tadi. Ini maksudnya masker ya? Selain masker apa ya? Mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga itu apa tuh? Ya coba diketikkan di Slido ya. Artinya minyak goreng tuh. Terus apalagi yang yang naik motor itu kalian pakai apa tuh bahan bakar? Ya, hand sanitizer ya. Ditulis aja di Slido ini ya. Oh ya, bensin ya, ada bensin ya. Kalau dulu ada yang masih ada subsidi pemerintah yang premium ya, sekarang masih ada juga, kita bisa pakai beralih ke Pertalite ya. Oh, hand sanitizer. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Nah, ini inti masalahnya. Apa sih sebab dari kelangkaan itu? Ada keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Ya, kalau dari sumber daya alam ya. Kemudian ada kerusakan sumber daya akibat ulah manusia, mungkin ada yang menebang hutan, lain-lain ya. Keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya yang ada, dan juga peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Ya, kalau sekarang tuh sangat cepat ya siklus ininya ya, kita kebutuhannya sudah semakin cepat dan meningkat. Ya. Oleh karena itu kita harus menentukan pilihan yang tepat ya, harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan. Ya, kalian butuh baju kan, betul? Ya, untuk pakaian kalian. Tapi misalkan aku inginnya tapi bajunya yang branded. Nah, itu kalian harus bisa memisahkan, memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan. Seperti itu ya. Menentukan pilihan yang tepat itu, nah pilihan ekonomi itu keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu nih. Ada berapa pintu kalian mesti pilih ya. Tepat itu apa dalam menentukan pilihan? Yang dianalisis apanya dulu? Pertama, analisis biaya peluang, kemudian Biaya manfaat. ya, ya, Menyadari trade off. Berpegang pada prinsip ekonomi. ya, seperti ini ya. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan untuk menentukan pilihan, biar nggak salah pilih ya. Nah, kemudian ada skala prioritas. Yang jadi prioritas itu apa yang diutamakan dalam mengelola keuangan kalian ya. Kalau dalam umum ya, yang pasti kebutuhan pangan, sandang, papan, betul ya. Pangan itu makanan, sandang itu pakaian,
rumah atau tempat tinggal itu harus didahulukan ya dibandingkan dengan kebutuhan. Tiga nih skala prioritasnya, kebutuhan primer, sekunder sama tersier ya. Karena mengelola keuangan ya. Salah satunya membuat pembukuan keuangan. Makanya kalian di ekonomi belajar membuat jurnal kan, ledger, akuntansi belajar kan. Kemudian setelah membuat jurnal keuangan, kalian memonitor dan mengevaluasinya secara berkala, harus diupdate terus. Ya, kemudian yang ketiga ini penting, kalian harus menabung sejak dini. Ya, dari kecil kalian harus nabung. Kalian ada yang nabung? Oh, nabung, good, bagus ya. Nabung ya. Ya. Nah, ini kebutuhan yang tidak terbatas ya. Oh, ini tadi sudah kalian mention ya. Ini yang tadi disebutkan juga sama kalian, primer, sekunder, tersier. Nah, ini kalau pembagiannya jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ada yang individu, ada yang tersier ya. Kalau berdasarkan waktu dibaginya atas waktu sekarang dan masa mendatang ya. Menurut sifatnya, pemenuhan kebutuhan itu ada yang jasmani dan rohani ya. Ya, ini jenis-jenis barangnya nih ya. Ada cara memperoleh berdasarkan kepentingan, cara penggunaan, cara pengerjaan. Ya, ini ada pembagian jenis-jenis barang. Ya. Kegunaannya apa sih barang itu? Kalau kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan milik kita akan bahas ya berikutnya di sini ya. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ini faktor apa nih yang mempengaruhi? Pertama yang lingkungan ya, sumber daya alam. Kemudian ada faktor agama dan adat istiadat. Kita simak ya video berikut tentang faktor penyebab kelangkaan ya. Ini sudah dirangkum dalam video berikut. Memilih suatu pilihan, maka secara otomatis kita harus meninggalkan pilihan lain. Nah, maka muncul biaya di situ. Seperti misalnya, Ica baru lulus dari perguruan tinggi, kemudian dia mendapatkan tawaran pekerjaan dari 3 perusahaan. Nah, dari ketiga penawaran tersebut, ternyata Ica memilih bekerja di perbankan dengan gaji 2 juta rupiah. Jadi, kalau kita lihat di sini, biaya peluang tadi kan biaya yang muncul karena membuat suatu pilihan ya. Jadi, biaya peluang yang dikorbankan oleh Ica adalah sebesar 1.750.000. Jadi bisa dikatakan biaya peluang yang dikorbankan oleh Ica ini adalah biaya terbesar dari berbagai pilihan yang ada. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya bahwa sebelum memutuskan sesuatu itu kita harus mempertimbangkan biaya peluang yang akan kita korbankan, sehingga apa yang menjadi pilihan kita akan memberikan manfaat yang lebih daripada apa yang kita korbankan. Oke, kita telah menyelesaikan topik tentang konsep ilmu ekonomi. Dan di sini kita belajar ekonomi, emang gak otomatis bikin kita jadi kaya ya. Tapi dengannya kita bisa maksimalin apa yang kita punya dan ngambil keputusan terbaik dalam hidup kita. Oke, sampai sini dulu video pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Peluang itu apa sih? Segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu ya. Nih, kalau ada contoh seperti ini, ya, coba kalian bisa jawab. Seorang pegawai dapat pergi ke kantornya dengan 2 cara. Cara pertama naik bus dengan biaya 15.000. Cara kedua naik taksi dengan biaya 50.000. Pertanyaannya, berapa biaya peluang jika ia memutuskan naik taksi?
Ada yang tahu? 15.000. Ya, ya, ya. 15.000 biaya peluangnya ya. Oke. Nah, gimana sih cara memanfaatkan biaya peluang itu? Biaya sehari-hari yang pengorbanan yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi ya, tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankan kegiatan yang lain. Nah, memanfaatkan biaya peluang itu ada biaya sehari-hari yang muncul dari kegiatan sehari-hari yang sudah kalian lakukan, kemudian biaya peluang yang muncul dari kegiatan lain yang nggak bisa kalian lakukan, seperti itu ya. Nah, di sini ada prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi itu dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimalkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu ya, atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Ya, prinsip ini dipelajari supaya apa? Supaya lebih terarah, rasional dan lebih cermat ya. Ini biasanya mengamati ini konsumennya ya. Oke. Kalau motif ekonomi itu, motif itu dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi. Itu motif ekonomi ya. Oke, motif ekonomi dibagi dari jadi 3 apa saja? Motif kegiatan produksi, motif kegiatan konsumsi, motif kegiatan distribusi. Iya, intinya 3 ya: produksi, konsumsi, dan distribusi. Ya, kalau sudah kalian diskusi sama teman sekelompokmu, kalian nanti presentasikan ke depan ya. Linknya Lausi sudah bagi di WhatsApp ya. Coba kalian buka WhatsApp grupnya ya. Oke, untuk cara mengerjakannya, ini kalian bisa ketik langsung di sini. Ya, tadi yang sudah Miss jelaskan itu apa tuh? Konsep dasar ilmu ekonomi. Kalian coba ketik di situ. Ya, diskusi dengan temanmu. Nah, nanti gak banyak ya soalnya, nanti kalian presentasikan ya jawaban kelompok kalian.
Perkenalkan, saya Syakil, ini Noah, dan Michelle dan Jovan ingin mempresentasikan KPD. Oke, untuk nomor pertama, pertanyaannya adalah kebutuhan manusia yang banyak. Misal, untuk kompor memasak perlu bahan bakar gas LPG, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Gas LPG bahan bakar untuk memasak langka di pasaran atau mahal harganya. Dari kasus ini, silakan uraikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan manusia dan uraikan cara memperoleh alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, jawaban kita itu lingkungan, agama, adat istiadat, dan peradaban. Cara memperolehnya adalah dengan menggunakan barang substitusi. Gas LPG itu kan bisa diganti dengan gas DME yang justru lebih murah dan lebih hemat. Menggunakan kompor listrik juga bisa menjadi pengganti gas LPG, tetapi biaya yang dikeluarkannya akan lebih banyak. Semua ini tergantung kepada manusia untuk menentukan pilihan yang tepat dan sesuai. Nomor 2. Bu Ica adalah seorang ibu rumah tangga yang setiap hari memasak. Kasus kelangkaan minyak goreng di pasaran membuat Ica bingung. Apakah Bu Ica tetap menggunakan kompor gas untuk memasak, tetapi membeli minyak goreng dengan harga selangit? Alternatif lain adalah Bu Ica membeli kompor listrik atau kompor induksi atau membeli air fryer. Sedangkan Bu Ica tinggal di kampung yang daya listriknya tidak besar. Analisis cara untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng dan simpulkan hubungan kelangkaan dan biaya peluang. Jawabannya adalah faktor lingkungan karena dia di desa dan daya listriknya lebih rendah dibandingkan kota. Mencari substitusi pola makan dengan mengurangi pemakaian minyak atau membeli filter minyak untuk memakai minyak ulang-ulang. Untuk pemakaian minyak yang lebih sedikit bisa disubstitusikan dengan margarin. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, karena pandemi COVID-19 terjadi PHK massal secara global dan terjadi inflasi. Uraikan faktor penyebab terjadinya pengangguran dan kenaikan harga barang impor, serta klasifikasi dua kasus di atas termasuk ke dalam masalah ekonomi mikro atau ekonomi makro. Oke, untuk jawabannya ekonomi makro karena ini mencangkup masalah global dan juga inflasi satu negara. Untuk pengangguran dan kenaikan harga barang impor pun berpengaruh kepada ekonomi suatu negara. Faktor penyebab pengangguran adalah karantina dan juga protokol kesehatan yang ketat pada saat itu. Untuk kenaikan barang impor itu karena faktor meningkatnya permintaan, karena itu menjadi semakin mahal. Itu saja jawaban dari kita. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Oke, bagaimana dari kelompok lain ada tanggapan? Iya. Tidak ada. Sudah setuju dengan jawabannya? Oke, baiklah. Terima kasih presentasinya. Halo guys, dari kelompok 3 hari ini kita akan presentasi. Pertama di sini ada soal yang pertemuan satu. Kebutuhan manusia yang banyak, misal untuk kompor memasak perlu bahan bakar gas LPG. Sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Gas LPG bahan bakar untuk memasak langka di pasaran atau mahal harganya. Dari kasus ini, silahkan uraikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan manusia dan uraikan cara memperoleh alat pemuas kebutuhan manusia. Yang pertama ini faktornya peradaban karena seiring penggunaan zaman. Masyarakat menggunakan LPG untuk memasak karena LPG dinilai lebih efektif daripada kayu bakar. Cara memperoleh barang substitusi LPG adalah dengan kompor listrik. Yang kedua itu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Ica bisa mengurangi minyak dan menggunakan air atau rebus-rebusan. Atau Bu Ica menggunakan margarin atau minyak curah yang murah. Yang ketiga, karena pandemi COVID-19 terjadi, PHK massal secara global dan terjadi inflasi. Uraikan faktor penyebab terjadinya pengangguran dan kenaikan harga barang impor, serta klasifikasikan dua kasus
di atas termasuk ke dalam masalah ekonomi mikro atau ekonomi makro. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan kelompok 3. Ya, oke, terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Bagaimana dari kelompok yang lain? Apakah setuju? Setuju. Terima kasih. Silakan. Kalian tadi sudah mempresentasikan hasil dari LKPD. Di akhir pembelajaran ini kita akan tarik kesimpulan ya. Kita minta siswa siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, baik. Jadi kesimpulannya yaitu konsep dasar ilmu ekonomi adalah kumpulan prinsip-prinsip yang digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah membuat keputusan ekonomi. Konsep-konsep dasar yang terkait dengan ilmu ekonomi termasuk permintaan dan penawaran, keuntungan dan kerugian, efisiensi dan keadilan, inflasi dan pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Memahami konsep-konsep ini membantu kita dalam membuat keputusan ekonomi yang bijaksana dan memahami bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini itu konsep dasar ilmu ekonomi adalah kumpulan prinsip-prinsip yang digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah membuat keputusan ekonomi yang bijak. Oke, bisa rasa cukup untuk pertemuan berikutnya. Nah, materinya, PPT-nya sudah berikan. Nanti kalian bisa lihat di Google Classroom atau di WhatsApp group. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat ya. Tetap semangat dan terima kasih banyak anak kelas 10 IPS. Terima kasih. Bisa ditutup dengan doa. Stand up please. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran ekonomi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita gunakan untuk memudahkan masa depan. Terima kasih bisa mengajari kita. Tuhan, berkati lagi di dalam rahmat-Mu. Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Pak Nana. Sampai jumpa lagi Bapak.